Mama gue pun nanya ke susternya, "Sus, anak saya disuruh masuk ruang ranap isolasi." Kata susternya, "Ada bu, tapi tinggal satu ruangan. Ibu mau diambil apa enggak?" Mama gue jawab, "Kok pertanyaannya diambil apa enggak? Memangnya masih ada pilihan lain? Gimana lagi kalau cuma satu dan terpaksa diambil?" Di situ mama gue udah mulai curiga. Kamar tinggal satu, tapi masih nanya mau apa enggak. Setelah penanganan, gue pun diantar suster pakai kursi roda ke ruang rawat inap. Awal masuk, ruangannya remang-remang, pengap. Padahal ruangannya ber-AC. Tapi mau gimana lagi, tinggal satu. Dan suster pun bilang gue harus isolasi sendiri di ruangan selama 8 jam. Sesekali mama gue masuk untuk cek gue dan ngeliat lampunya remang-remang dan minta tolong lampunya untuk diganti. Namun setelah diganti tetap aja remang-remang. Karena gue harus banyak istirahat, jadi gue tidur. Kurang lebih 3 jam, gue kebangun karena dengar suara berisik. Pas mama masuk untuk cek keadaan gue nanya, "Ma, kok berisik banget ya? Ada yang teriak-teriak. Mama denger gak?" Terus mama gue jawab, "Iya, itu mungkin ada yang baru meninggal. Keluarganya jerit-jerit." Beberapa saat kemudian, gue nanya lagi, "Ma, kok kayak ada bayi nangis?" "Iya, itu mungkin bayi baru lahir," kata mama gue. Saking penasaran sama suara berisik, terus ada yang ketuk-ketuk seperti ada pekerja bangunan. Gue nanya lagi, tapi kata mama, iya itu ada yang lagi buat bangunan. Karena saat itu gue gak mikir aneh-aneh, jadi gue iya aja. Gak berapa lama gue lagi-lagi dengar orang ngeluh, mengadu-ngadu, merintih kesakitan, dan itu makin jelas kedengar di dalam kamar mandi. Keesokan harinya, pagi-pagi gue akhirnya pindah kamar karena ada pasien pulang. Di ruang VIP, gue gak nanya sih ke mama kenapa pindah kamar. Gue pikir ya mungkin yang VIP ruangannya lebih lapang, jadi waktu gue nungguinnya lebih nyaman aja. Di kamar yang gue pindah ini, gue nggak denger suara berisik lagi. Udaranya juga nggak pengap dan lampunya nggak remang-remang. Sampai keesokan harinya kan gue udah pulang ke rumah, mama papa gue pun baru cerita. Ternyata malam sebelum pindah kamar ada kejadian yang sampai detik ini masih gak bisa gue bayangin kalau beneran terjadi. Kejadiannya sekitar jam 2 pagi
Dan saat itu gue lagi tidur. Pintu kamar ada yang ketuk. Papa gue bangun dan buka pintu. Ternyata ada 2 suster kira-kira umurnya 50-an dan 30-an. Suster itu pun bilang, "Permisi Pak, saya ditugaskan untuk ngambil darah pasien." Papa gue jawab, "Ambil aja sus darahnya." Terus susternya bilang, "Ah kasihan lagi tidur, besok aja kami balik lagi." Setelah susternya pergi, Papa bangunin Mama. "Mama ini, tadi ada suster kesini, kok Mama gak bangun?" Terus Mama jawab, "Mama ini sempat lihat Papa ke arah pintu, buka pintu dan ngomong, tapi gak ada siapa-siapa di situ." Papa bilang, "Demi Allah, Papa ini bisa bedain setan mana manusia. Udah kalau Mama gak percaya, Papa pulang. Mama sendiri tunggu di sini." Mama gue jawab dan menyarankan kalau gak percaya, besok tanya suster yang jaga. Keesokan harinya, Papa tanya ke perawat yang jaga, "Sus, tadi kalau mau ngambil darah, sekarang aja, anak saya sudah bangun." Kata susternya, "Siapa yang suruh ambil darah Pak? Gak ada Pak." Terus kata papa gue, "Ada semalam 2 perawat, sekitar umur 50 tahun dan 30-an. Yang satu bawa suntikan, yang satu bawa tensimeter." Susternya bilang, "Gak ada Pak, pasien di sini tidak ada yang umur 50-an. Akhirnya saat dokter visit ke ruangan, Mama nanya ke dokter, "Dok, apa ada yang disuruh ambil darah?" Kata dokter, "Oh enggak, di sini cuma isolasi saja, tidak ada disuruh ambil darah." Dan itulah alasan kenapa Mama Papa minta pindah kamar. Karena tidak mau dan didatangi lagi jam 2 dini hari untuk diambil darah. Saya tidak bisa membayangkan apabila suster gaib tersebut jadi mengambil darah saya. Baiklah, segitu aja cerita pengalaman horor yang gue ceritakan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.